Apa itu hukum Islam? Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Terdapat beberapa tahapan mengenai pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam pada zaman dulu, yang diantaranya yaitu masa Nabi Muhammad SAW tahun 610 Masehi sampai 632 Masehi, masa sahabat Khulafaur Rasyidin tahun 632 Masehi sampai 662 Masehi, masa tabi'in penghinaan, pengembangan dan pembukuan tahun ke-7 sampai ke-10 Masehi. Hukum Islam dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama, masa Rasulullah, yang kedua, masa sahabat, dan yang ketiga, masa tabi'in. Pertama, masa Rasulullah. Periode ini terjadi ketika Rasulullah SAW masih hidup, yaitu pada 610 Masehi sampai 632 Masehi atau 1 sampai 10 Hijriah. Masalah ini, segala permasalahan umat Islam diselesaikan langsung oleh Rasulullah SAW melalui wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Para pakar hukum Islam memisahkan periode ini menjadi 2 bagian, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Yang pertama, periode Mekah. Periode Mekah dimulai sejak diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul sampai beliau hijrah ke Madinah. Periode Mekah terjadi selama 13 tahun. Sistem undang-undang hukum Islam pada periode ini memusatkan kepada upaya untuk menyiapkan masyarakat agar dapat menerima hukum-hukum agama atau hukum Islam, untuk menghilangkan akidah dari menyembah berhala. Selain itu, menanamkan kepada masyarakat untuk memiliki akhlak-akhlak mulia agar memudahkan diri agar dapat menerima segala bentuk pelaksanaan hukum agama. Yang kedua yaitu periode Madinah. Periode Madinah terjadi sejak Rasulullah SAW hijrah dari Makkah sampai beliau wafat. Periode ini terjadi selama 10 tahun. Sistem undang-undang hukum Islam pada periode ini memfokuskan pada segi hukum-hukum dakwah dan praktikal. Saat Rasulullah hijrah ke Madinah, umat Islam telah mempunyai jumlah pengikut yang sangat banyak, sehingga posisi umat Islam sudah cukup kuat. Hal inilah yang mendorong perlu dibentuknya perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Proses peradilan dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW, namun secara sederhana. Rasulullah SAW dalam memutuskan dan menetapkan perkara hukum berdasarkan petunjuk wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Demi tegaknya keadilan dan kejujuran, di samping berpegang kepada Al-Qur'an, Rasulullah SAW terdapat 4 perangkat hukum yang dijadikan panduan bagi qadhi dalam memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Yang pertama, ikrar atau pengakuan. Ikrar adalah pengakuan dari seorang terdakwa terhadap semua dakwaan yang ditujukan kepadanya dengan jujur. Yang kedua, alat bukti. Alat bukti adalah kesaksian dari para saksi sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah majalah Al-Hakam Al-Diyah yang bersumber dari sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan ketentuan yang paling sedikit adalah 2 orang jumlah saksi, namun jika tidak ada 2 orang saksi, maka cukup 1 saksi dengan sumpah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan berkaitan dengan saksi, yaitu 2 orang laki-laki atau 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. Yang ketiga, sumpah. Sumpah adalah suatu pernyataan yang diucapkan pada saat memberi keterangan atau janji atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu penolakan. Penolakan adalah jika terdakwa menolak untuk bersumpah sehingga ia tidak mengucapkan sumpahnya. Imam Malik berpendapat tentang penolakan tertuduh untuk bersumpah, maka sumpah harus dikembalikan kepada orang yang menuduh. Apabila ia bersedia bersumpah, maka hakim dapat memutuskan perkaranya. Dalam hal ini, Rasulullah SAW pernah mengembalikan sumpah tertuduh kepada yang menuduh. Yang kedua, masa sahabat. Periode masa sahabat atau fase sahabat ini adalah masa Khulafaur Rasyidin. Fase ini bermula sejak Khalifah Abu Bakar dan berakhir pada masa Khalifah Ali bin Abu Thalib. Ciri-ciri pada masa ini adalah para khalifah betul-betul mengikuti teladan para nabi. Mereka dipilih melalui musyawarah secara demokratis. Seorang khalifah tidak pernah bertindak sendiri saat suatu negara menghadapi kesulitan. Mereka selalu bermusyawarah dengan pembesar-pembesar yang lain. Selanjutnya, pada masa sahabat, perkembangan agama Islam di berbagai wilayah seperti pada kepemimpinan Umar,
agama Islam sudah berkembang di Mesir, Irak, dan Syria. Begitu pula pada masa Utsman bin Affan, perkembangan agama Islam merambah ke berbagai benua, termasuk sampai ke benua Eropa. Perkembangan agama Islam ini di berbagai daerah beriringan dengan perkembangan hukum Islam, sehingga setiap persoalan di berbagai daerah antara satu dengan lainnya terkait persoalan hukum tertentu berbeda. Hal ini perlu dijawab melalui jalan ijtihad. Dan yang terakhir yaitu masa tabi'in. Pada masa ini, perkembangan hukum Islam ditandai dengan munculnya aliran-aliran politik secara implisit mendorong terbentuknya aliran hukum. Faktor-faktor yang mendorong perkembangan hukum Islam diantaranya sebagai berikut, yaitu perluasan wilayah, di mana ekspansi dunia Islam sudah dilakukan sejak zaman khalifah. Hal ini dilihat dari perluasannya wilayah di Jazirah Arab, bahkan sampai meluas ke Afrika, Asia, dan Asia Kecil. Dengan demikian, perluasan wilayah dapat mendorong perkembangan hukum Islam. Karena semakin luas wilayah yang dikuasai, berarti semakin banyak juga penduduk di negeri Muslim. Dan semakin banyak penduduk, semakin banyak pula persoalan hukum yang harus diselesaikan. Lalu munculnya dua aliran, yaitu aliran hadis dan aliran rayu. Dari masing-masing aliran memiliki pendapat tersendiri dan memiliki murid serta pengikut tersendiri. Secara tidak langsung terbentuknya aliran ini membuktikan bahwa dalam Islam terdapat kebebasan berpikir dan masing-masing saling bertoleransi atau saling menghargai perbedaan itu. Perbedaan itu tidak menjadi penghalang dalam kebersamaan dan ukhuwah Islamiyah. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah pada masa Rasulullah SAW, semua permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam maka dia dapat segera meminta putusan untuk penyelesaian masalah tersebut kepada Rasulullah SAW secara langsung. 2. Sedangkan di masa sahabat ini mereka lebih mengutamakan menyelesaikan permasalahan dengan melakukan permusyawaratan dengan para petinggi-petinggi secara demokratis. 3. Dan jika pada masa tabi'in mereka lebih mementingkan kebebasan berpikir dalam menyelesaikan permasalahan dari sudut pandang masing-masing pribadi dan menerapkan sifat toleransi dalam menyelesaikannya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Silakan selanjutnya yaitu sesi pertanyaan dan diskusi.